Apa sih sebenarnya motivasi utama kita sebenarnya untuk kok ngoyo-ngoyo kita mungkin jauh-jauh dari rumah, kemudian kita sholat subuh di masjid yang jauh kan gitu. Tidak lain tidak bukan sebenarnya adalah eh, untuk mendapatkan aleman lah istilahnya dari Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa dalam barisan sholat jamaah subuh di Masjid Al-Ikhlas, Lempong Sari, Ngaglik, Sleman, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita mengenal cahaya Islam dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Mohon izin kepada ketua-ketua sedaya dan jamaah Masjid Al-Ikhlas, saya nderek memperkenalkan apa itu Biker Subuhan Jogja. Dados Bapak Ibu, Biker Subuhan Jogja menika bukan geng motor ya Bapak Ibu. Dados kami berangkat memang dari kesukaan kami atau dari hobi naik motor. Tapi kemudian hobi tadi yang biasanya kita kumpul di warung kopi, kemudian di pinggir jalan, kita belokkan titik kumpulnya yaitu di masjid kan gitu. Dan kenapa kita pilih waktu subuh? Karena seperti kita ketahui bahwa sholat subuh adalah sholat yang paling berat yang bisa kita lakukan. Banyak orang yang mengaku bisa menaklukkan Gunung Semeru, bisa mendaki Gunung Lawu, tapi untuk melangkahkan kakinya dari 100 meter atau 50 meter ke masjid itu beratnya luar biasa. Dan banyak juga fadilah-fadilah sholat subuh yang seperti kita ketahui dalam hadis bahwa barang siapa melangkahkan kakinya untuk sholat subuh berjamaah di masjid, bagi laki-laki dan bagi perempuan bisa di rumah atau di masjid, dia ada dalam lindungannya Allah, dalam dhimahnya Allah. Kemudian Biker Subuhan Jogja sendiri memfokuskan pada kegiatan turut meramaikan soft-soft masjid-masjid yang ada di seputaran kota Jogja. Selama ini kita sudah masuk ke minggu 266. Terus kalau boleh matur kepada jamaah sedaya ya sebanyak 266 masjid itulah yang sudah kita kunjungi di kota Yogyakarta. Terus kita memfokuskan pada nanti Jogja bagian utara, kemudian barat, selatan, timur, kota, terus kemudian kita kadang nanti safar ke Klaten atau ke Purworejo, masjid-masjid yang ada di seputaran kota Jogja, dekat-dekat Jogja. Intinya sebenarnya adalah kita melakukan dakwah kecil-kecilan, karena yang kita pahami sebenarnya dakwah itu tidak harus di atas mimbar, tapi di mana saja itu dakwah. Jenengan berbuat baik kepada tetangga itu juga dakwah. Jenengan rombongan berdua datang ke masjid dengan suami istri itu juga dakwah. Terus kemudian apa sih sebenarnya motivasi utama kita sebenarnya untuk kok ngoyo-ngoyo kita mungkin jauh-jauh dari rumah, kemudian kita sholat subuh di masjid yang jauh kan gitu. Tidak lain tidak bukan sebenarnya adalah untuk mendapatkan aleman lah istilahnya dari Gusti Allah. Karena bagi kami dari 266 masjid itu kita dipuji juga ada, kita dicurigai juga ada, kita biasa-biasa saja juga ada. Tapi itu bukan yang menjadi tujuan dari kita. Tujuan dari kita ya suatu saat ketika semua yang hadir di sini meninggal dunia, saya juga, itu kita punya amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah dan Rasulullah. Paling tidak ketika suatu saat kita ditanya, umurmu kamu gunakan untuk apa? Kita bisa bercerita bahwa dengan motor kami
saya dan teman-teman semua turut memakmurkan masjid-masjid yang ada di seputaran kota Jogja. Kemudian Biker Subuhan Jogja berafiliasi dengan Biker Subuhan yang ada di Lampung. Dados berdiri pertama itu ada di Lampung, kemudian Jakarta, kemudian Jogja ada di kota ketiga. Insya Allah di seluruh Indonesia sudah ada cabangnya Bapak Ibu. Terus kemudian siapa yang boleh bergabung di Biker Subuhan Jogja? Masyarakat umum, khalayak umum. Kita tidak memandang merek motor, tidak memandang cc motor, tak asalkan jenengan kerso tindak ke masjid, baik boncengan atau naik motor, dan sholat subuh 2 rakaat di masjid manapun kan. Dan kita juga menghormati 4 mazhab. Terus misalkan kita sholat subuh menggunakan kunut, kita samina wa ata'na. Kemudian kita derek yang misalkan tidak memakai kunut pun kita samina wa ata'na, karena semua ada dasarnya masing-masing. Jadi intinya sebenarnya sekali lagi, cita-cita mulia kami sebenarnya membuat sholat subuh itu ramai seramai seperti sholat Jum'ah, karena itu salah satu tanda-tanda bahwa kebangkitan umat Islam itu salah satu tandanya ketika sholat subuhnya penuh seperti sholat Jum'ah. Itu cita-cita kami yang utama, semoga Allah ijabah kita semua. Kemudian kita berdiri itu 2017 Bapak Ibu, 29 Juli 2017, sehingga kita insya Allah nanti di bulan Juli depan itu kita masuk usia ke 7 tahun. Mohon sisipkan doa di setiap sholat Bapak Ibu agar dakwah kecil-kecilan kami itu tetap istiqomah. Karena banyak dari kawan-kawan kami yang turut merapatkan sholat subuh di waktu subuh dulu, sekarang juga tidak hadir di sini karena mungkin kepentingan yang lain. Karena memang kita yakin sebenarnya yang paling sulit adalah menjaga keistiqomahan kegiatan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya aturaken. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kebiasaan kita sebelum kita tutup, ada sedikit tondo tresno dari kawan-kawan Biker Subuhan untuk Masjid Al-Ikhlas berupa Al-Quran, sajadah, dan sandal. Semoga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Masjid Al-Ikhlas. Monggo saged diterima takmir masjid atau sinten nggih. Mas, kalau nyuwun waktu tambahan sedikit boleh nanti. Ini ada nyuwun waktu tambahan sedikit, ada kuis buat jamaah. Kagum jamaah. Tidak seberapa tapi semoga menambah semangat kita dalam beribadah dan memberikan dukungan kita kepada Palestina. Ada 3 topi berlambang Palestina. Nanti kalau ada yang bisa menjawab pertanyaannya, mengacungkan jari, kemudian menjawab pertanyaannya. Ini untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas dulu nggih. Nama Masjid Al-Ikhlas itu dalam maknanya. Kalau bisa menjawab apa arti ikhlas itu, monggo. Boleh, Murni ada penjelasan lebih jauh? Oh iya, betul. Yeah. Jadi kita melakukan amal ibadah tidak mengharapkan pujian manusia, hanya karena Allah semata. Yeah, kalau boleh. Monggo. Yeah. Yang kedua, tadi imam dalam, ini masih jamaah Al-Ikhlas ya. Dalam ayat dalam rakaat pertama itu tadi dibacakan surat apa? Ini nggak dapat imam ya? Itu kalau nggak salah ada ayatnya yang mengajak bahwa tolonglah kalian dalam kebaikan gitu, dan dalam tolong menolong dalam keburukan. Ya, siapa tadi? Ya, Mas. Iya, benar. Monggo.
Kalau ini khusus untuk ibu-ibu. Ya. Dalam apa nih? Dalam berpuasa itu ada 7 golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa. Sebutkan 2 saja. Monggo, nggih. Apa, Bu? Sebentar. Untuk monggo, Bu, dijawab dulu. Betul. Oh, nggih. Matur nuwun. Jadi ada orang gila, orang anak kecil yang belum akil balik, orang yang sedang sakit, terus kemudian ibu yang menyusui, ada yang haid, kemudian safar juga iya. Jadi mungkin itu saja untuk meramaikan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.